Oke, selamat malam semua. Ya, hari ini kita bersama dengan Royal Crowns Team Ciputampas Club bersama dengan saya Alan, salah satu leader dari Ciputampas Club Royal Crowns Team yang domisilinya di Surabaya. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mencapai kesuksesan di 2025. So, pastikan teman-teman, Bapak Ibu semua bisa stay tune ya sampai akhir. Kita sama-sama belajar. Ya, tidak berlama-lama, saya share screen buat rekan-rekan. Oke, ya. Siapa nih buat Bapak Ibu rekan-rekan ya yang sudah punya impian besar di 2025? Nah, bentar ya, saya share screen sekali lagi. Yang punya impian besar di 2025, boleh share dong di kolom chat saya, Pak. Wah, nih. Siapa nih yang punya impian besar yang harus tercapai di 2025? Boleh share di kolom chat dong, saya, Pak. Nah, ya. Ini memulai 2025 dengan doa, ya. Siapa yang punya impian besar yang harus dan wajib tercapai di 2025? Ya, yes. Ini keren-keren ya, teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini. Yes. Nah, saya percaya kita semua akan punya sesuatu yang luar biasa ya di 2025. So, tema hari kita pada malam hari ini adalah New Spirit, New Resolution 2025 with Ciputa Anpar Club ya. Bersama dengan saya, Alan Christian Santoso dari Royal Crowns Team Leader dari Surabaya. So, kita akan sama-sama nih membangun sebuah spirit baru, resolusi baru ya, memulai dari sesuatu yang kecil untuk menciptakan sesuatu yang besar. Oke? Okay? Nah, sebelum kita mulai lebih besar, lebih jauh ya, saya akan kita temanya besarnya ya Bapak Ibu ya, tema besar ya. Yuk kita start with a right habit and be successful in 2025 ya. Bagaimana kita akan memulai ya dengan kebiasaan yang benar ya untuk mencapai kesuksesan di 2025 ya. Saya yakin Bapak Ibu semua pada malam hari ini sangat ingin untuk mencapai kesuksesan di 2025 ya. So, apa yang harus Anda lakukan? Mari kita sama-sama membangun kebiasaan positif ya, kebiasaan yang benar ya. Dan kebiasaan benar untuk di Ciputampas Cup Royal Crowns Team nomor 1 tentu saja Go 1 2 3 ya, Go 1 2 3 ya. Selalu saya ingatkan juga buat teman-teman terutama member baru, lakukan habit Go 1 2 3 ya. Satu kali konsultasi minimal tiap bulan, sebulan sekali kepada leader Anda ya. Karena memulai sesuatu harus ngerti arahnya kemana. Konsultasilah kepada leader yang sudah lebih paham jalannya kemana. Yang kedua, minimal ikutlah 2 kali training sebulan ya. Minimal ikut 2 kali training sebulan, baik kelas online maupun offline, supaya Anda bisa memahami, ngerti caranya ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau membangun sebuah mobil, merakit sebuah mobil, tapi Anda tidak tahu bentuk roda itu seperti apa, ya tidak jadi mobilnya. Betul ya? 2 kali kok training tiap bulan. Dan yang tentu saja yang ketiga, minimal 3 closing tiap bulan Bapak Ibu. Yuk kita mulai 2025 ini dengan habit yang benar. 1, 2, 3. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, sebelum kita mulai 2025, kita akan refleksi ya. Yuk kita refleksi 2024 ya. Refleksi 2024 ya. Yang pertama coba Bapak Ibu boleh tulis, boleh renungkan dalam hati ya. Pertanyaan pertama, berapa banyak target Anda yang telah tercapai di 2024 ya? Kira-kira coba Bapak Ibu, rekan-rekan coba ingat-ingat ya. Target apa yang sudah Anda capai di 2024? Target apa yang sudah Anda capai di 2024 ya? Eh, Boleh dong di-share di kolom chat. Nah, mungkin ini biar lebih seru ya. Nah, teman-teman boleh dong share di kolom chat target Anda yang sudah tercapai di 2024. Nah, biar kita bisa memotivasi ya. Yuk, kira-kira target apa yang sudah Anda capai di 2024? Boleh share di kolom chat dong. Yung, yung. Ada nggak target-targetnya? Nah, yang sudah tercapai di 2024. Apa-apa? Mungkin ada kemarin yang mencapai ke Beijing bersama dengan CEC. Wih, keren. Wah, keren, keren. Naik posisi, yes. Bu Eli, Celi luar biasa naik posisi, yes. Ya. Ada lagi targetnya naik level pertama kali, yes. Oke, luar biasa. Target apa yang sudah Anda capai di 2024? Yuk, boleh share dong di kolom chat biar kita sama-sama bisa memberikan semangat ya. Membawa 5 orang go Bali, yes. Banyak sudah startup baru, keren. Yes, 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 yes. Nah, siapa lagi? Siapa lagi?
Ya, siapa lagi yang punya sudah mencapai sesuatu nih 2025? 2024 targetnya. Bawa tim ke EM, keren. Yes, naik posisi beserta tim. Yes, keren, 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 keren. Ya, itu impian Anda yang sudah tercapai di 2024, Bapak Ibu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, ini jawab dalam pribadi aja. Ada tidak impian yang belum tercapai di 2024? Kira-kira ada Bapak Ibu? Nah, coba jawab dalam hati. Kira-kira apa ya impian atau target saya yang saya belum capai di 2024? Nah, ya. Kemudian coba pikirkan, kira-kira apa sih yang membuat Anda gagal mencapainya di 2024? Coba Anda tulis di catatan Anda, saya kira-kira apa ya yang buat saya kemarin yang belum saya tercapai apa ya, dan kenapa saya bisa gagal? Nah, mungkin Bapak Ibu juga boleh boleh sharing sharing di kolom chat juga. Salah satu atau salah dua alasan yang membuat Anda belum mencapai target 2024 Anda kira-kira apa nih? Boleh dong share di kolom chat. Kira-kira ada apa nih ya yang menyebabkan Anda belum mencapai target Anda? Ada target yang tertunda di 2024. Yes. Gagalnya karena belum fokus. Oke. Kurang percaya diri. Yes. Masih kurang konsisten ya dalam bekerja. Ya, 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 ya. Sip. Itu Anda luar biasa Bapak Ibu ya. Dan satu quote saya suka ya Bapak Ibu ya, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Kegagalan ada kesuksesan yang tertunda. Kenapa? Karena kegagalan itu lebih baik Bapak Ibu daripada Anda tidak melakukan apapun, ya. Kalau ketika Anda gagal, itu namanya hidup pasti akan ada namanya naik turun, ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan apapun, Anda tidak akan gagal, tidak akan tahu kenapa Anda gagal dan Anda akan tetap stuck, ya. Makanya kegagalan ada kesuksesan yang tertunda. Orang yang paling sering gagal pasti adalah orang yang lebih cepat mencapai kesuksesan. Saya percaya itu, ya. Dan kalau saya boleh menyebut diri saya hari ini, mungkin saya salah satu orang yang paling sering gagal di CEC, ya, dibandingkan teman-teman, ya. Saya salah satu orang yang paling sering gagal di CEC dibandingkan semua Anda yang ada pada Zoom pada malam hari ini. Ya, saya percaya itu, ya. Saya ini orang gagal, Bapak Ibu, ya. Gagal. Kayak Bapak Ibu kalau mungkin banyak orang yang tahu seperti apa penyanyi-penyanyi besar dunia kayak apa Taylor Swift, Justin Bieber, top ya. Tahukah Bapak Ibu ya, ternyata dari semua karyanya orang-orang luar biasa tersebut yang hits itu mungkin hanya kayak Taylor Swift bikin 909 lagu, 909 lagu, yang hits itu hanya sekitar 100-an Bapak Ibu, 100 sampai 200. Artinya keberhasilannya Taylor Swift yang luar biasa itu pun ya, itu hanya sekitar 10% Bapak Ibu. Ya, apalagi kita. Ya. Jadi kegagalan itu penting untuk kita hadapi. Oke. Nah, so pada saat 2025 ini selalu kita ulangin ya. Kemarin hari Kamis kita juga ada kelas pertama di 2025 bersama dengan tim akademi dari Ciputabas Club ya untuk bangun mimpi ya. Yuk Bapak Ibu kita bangun smart goal 2025 ya. Ini saya nggak akan terlalu detailkan. Bapak Ibu bisa ikut kelasnya, lihat recorded video kelasnya kemarin juga bisa ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu tuliskan satu aja target impian yang Bapak Ibu ingin capai di 2025 ya. Tuliskan satu target spesifik ya yang terukur ya, yang achievable ya, yang masuk akal Bapak Ibu capai, relevan, penting untuk Bapak Ibu capai dan target waktunya kapan. Nah, saya minta nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, saya minta satu aja yang Bapak Ibu bisa ingin sekali benar-benar harus terwujud di 2025. Yes. Tuliskan Bapak Ibu. Ya, kalau ini tolong dituliskan di handphone Anda, di kertas Anda, tulis Bapak Ibu. Ya. Satu impian yang wajib sekali hukum mati Bapak Ibu. Harus saya capai di 2025. Ya. Misalnya, Pak, saya harus ngumpulin uang 50 juta Pak untuk nguliahkan anak saya. Pak, saya harus ngumpulin uang 100 juta Pak untuk bayar hutang saya. Pak, saya harus naik peringkat gold Pak bulan tahun ini Pak. Kalau tidak nanti saya nggak bisa bayar rumah cicilan, misalnya seperti itu. Yes, ya. Tuliskan Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Saya nggak minta banyak-banyak. Satu aja ya. Target impian yang benar-benar Anda ingin capai di 2025 ya. Tuliskan Bapak Ibu ya. Nah,
Dan saya minta tolong satu juga, tuliskan satu saja target yang Anda ingin capai benar-benar harus tercapai di Januari 2025. Nah, jadi target besar, target 2025, satu impiannya yang benar-benar harus Anda capai di 2025, dan satu target yang Anda harus capai di Januari 2025. Nah, jadi bisa tulis dua ini ya. Satu hal yang harus Anda capai di 2025, dan satu hal yang Anda capai di Januari 2025. Ya, tentukan ya. Nah, spesifik ya, terukur, achievable, ya, relevan, penting buat Bapak Ibu. Nah, kapan tercapainya? Oke. Umroh sekeluarga, amin Bu Injang ya. Amin. Umroh sekeluarga. Nah, target Anda di 2025 ya, Januari dan 2025 ini tolong ya diskusikan dengan leader Anda buat supaya leader Anda akan bantu Anda buat breakdown bagaimana mencapai target Anda di 2025 dan Januari 2025 ya. Ya. Pertanyaannya sudah tahu leadernya atau ya? Ya, Bapak Ibu sudah tahu leader dan mentornya ya, leader dan leader terdekat, peringkat terdekat di atas Anda ya. Konsultasikan itu ya, target 2025 Anda dan target Januari 2025. Supaya Anda akan dibantu di breakdown how to-nya Bapak Ibu ya, cara mencapainya. Boleh Bapak Ibu? Oke ya. Ya. Nanti kita nanti untuk breakdown target dan lain-lain bisa ikut kelas berikutnya ya, atau sharing kelas berikutnya, atau nanti kita akan bikin kelas baru ya buat teman-teman bisa ikut lihat rekaman juga sebelum-sebelumnya. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu bawa itu ya, karena impian itu harus diucapkan Bapak Ibu, harus di scripting dan diucapkan untuk tercapai ya. Konsultasikan dengan leader Anda supaya leader Anda akan bantu Anda. Oke? Ya, saya skip. Nah, sekarang how to achieve-nya. Nah, ini ya saya akan sedikit praktikal aja ya, how to achieve your target in 2025. Tapi Bapak Ibu tadi targetnya itu supaya di breakdown detail, bawa konsultasikan ke leader Anda. Oke ya. Nah, how to achieve your target in 2025 ya. Nah, ini saya akan buka sebuah mindset buat Bapak Ibu ya. Ini saya kemarin saya itu pribadi sering banget mendengar podcast sambil nyetir, sambil apa itu saya dengar banyak Bapak Ibu podcast orang-orang sukses dari Spotify, dari YouTube atau dari manapun untuk mendengarkan kisah-kisah sukses, kisah-kisah turning point seseorang dan banyak hal. Nah, salah satu yang menarik Bapak Ibu yang kemarin saya juga ini ya untuk kita refleksikan. Saya yakin Bapak Ibu semua yang di sini orang-orang yang ingin sekali mencapai kesuksesan finansial. Saya ngomongnya orang kaya lah ya. Pasti semuanya mau. Dan tapi definisi kaya itu relatif ya. Kita harus lihat Bapak Ibu ya. Kita harus bercermin terhadap diri kita sendiri. Nah, berdasarkan majalah Forbes di 2024, ternyata sektor usaha yang menciptakan orang kaya paling banyak di dunia ya. Nomor satu itu dari sektor keuangan atau finansial. Nomor dua itu dari teknologi. Nomor tiga dari manufaktur. Ya, ini bukan orang terkaya ya, tapi yang menciptakan paling banyak orang kaya. Nah, kalau super kaya nomor satu, belum tentu orang lain bisa ngikutin ya. Tapi kalau banyak menciptakan orang terkaya, nah itu berarti harusnya kita pun juga bisa melakukan. Nah, nomor satu ternyata itu dari bidang keuangan Bapak Ibu, finansial ya. Bukan dari sektor teknologi, bukan dari sektor manufaktur yang bangun pabrik-pabrik besar itu ya, bukan dari teknologi seperti Meta, seperti YouTube, seperti Google. No, ternyata nomor satu dari finansial Bapak Ibu. Ya, dan luar biasanya Bapak Ibu dan saya hari ini sekarang kita sedang menggelutin dunia bisnis finansial bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Ini jadi Bapak Ibu itu sudah di sektor bisnis yang bikin paling banyak orang kaya Bapak Ibu. Nah, ini menarik ya. Bisnis Anda tetap harus jalan ya. Keuangan semua super income Anda jalan, tapi yang menarik satu hal, Anda di 2025 ini ya sudah berada di sektor usaha yang menciptakan orang kaya paling banyak di dunia. Nah, ini kita harus berbangga dulu ya, harus punya satu mindset dulu. Oke. Nah, dan kalau Anda sudah berada di sektor yang menciptakan orang kaya paling banyak di dunia, kenapa tidak Anda pakai?
Kenapa? Fasilitasnya tidak ada pakai. Kenapa? Mesin uang ini, Bapak Ibu ya, mesin bisnis ini tidak Bapak Ibu maksimalkan, tidak Bapak Ibu gas gitu ya. Dan luar biasanya Ciputra Stop ini ya, ini keren banget ya. Bagaimana Ciputra itu sudah menyiapkan mobil kendaraannya buat Anda. Diisikan bensinnya Bapak Ibu, sudah ada acara-acara diisikan bensinnya. Disiapkan supirnya Bapak Ibu, ada tim manajemen, ada leader Anda yang sudah siap memimpin Anda. Bapak Ibu tinggal memilih untuk masuk, masuknya mau sendirian atau mau ngajak teman-teman Anda. Yang pasti satu hal Bapak Ibu ya, kalau naik limosin ya, mobil limosin ya, yang panjang itu pasti lebih seru kalau banyak orang-orang tercinta Anda yang Anda ajak. Duduk bareng ya untuk menikmati kesuksesan Anda. Boleh ya? Nah, saya sedikit buka dulu juga mindset buat Bapak Ibu di awal tahun ini ya. Kenapa CIC itu best option ya? Salah satu opsi terbaik daripada membuat sebuah bisnis. Kalau buat blind bisnis, saya ngomongnya blind bisnis ya. Kenapa saya ngomong blind bisnis? Kalau Anda sudah di sektor usaha itu, di bisnis itu, jalankan ya. Harus gede di usaha itu. Tapi kalau Bapak Ibu sama-sama, Pak, saya mau tahun ini, saya mau membuka sebuah usaha baru di dunia makanan jualan sate, misalnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu sama sekali belum pernah buka usaha sate, belum pernah buka usaha sama sekali di dunia makanan, ya. Baru benar-benar mencoba. Nah, ya. Ini Bapak Ibu coba pertimbangkan, ya. Anda sudah berada di CC, kenapa Anda tidak memanfaatkan ya sektor usaha yang menciptakan paling banyak orang kaya di dunia, ya. Yang bikin sektor orang kaya paling di dunia itu bukan sektor makanan, bukan sektor jasa, bukan sektor apa namanya travel mungkin, tapi ternyata sektor keuangan Bapak Ibu ya. Anda sudah di bidang usahanya, kenapa tidak dimaksimalkan? Daripada Anda membuat sebuah bisnis yang masih Anda juga raba-raba dan buta ya. Kenapa? Satu, modalnya lebih rendah Bapak Ibu ya. Nggak perlu investasi besar. Bapak Ibu modalnya di CC apa? Nabung ya kan. Nabung itu buat Anda. Kalau Pak saya itu nggak suka nabung. Ya sama Bapak Ibu, tapi nabung itu wajib, harus dipaksa ya. Jangan sampai ya Anda punya uang di ujungnya malah ngutang. Jangan Bapak Ibu ya, harus nabung Bapak Ibu. Bayar harga ya. Bapak Ibu harus bayar harga sekarang untuk menciptakan sebuah kenikmatan itu di akhir Bapak Ibu ya. Harus nabung Bapak Ibu ya. Orang Pak, saya itu sukanya langsung investasi. Salah Bapak Ibu ya. Investasi itu dimulai dengan menabung. Kenapa? Percuma Bapak Ibu ya punya income-nya 100 juta per bulan. Kalau nggak ditabung, ya nggak ada duitnya buat investasi ini. Betul nggak sih? Kan harus disisihkan dulu, betul ya? Nah, jadi modalnya lebih rendah. Yang kedua, waktunya fleksibel Bapak Ibu. Bapak Ibu itu memiliki waktu kendali penuh untuk jadwalnya Anda. Kalau Anda misalnya contoh kita tadi ya, jualan sate Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jualan sate misalnya. Sate normalnya jual malam ya, buka jam 6 sore sampai jam 12 malam misalnya ya. Setiap hari Bapak Ibu harus melakukan itu terkungkung di satu tempat, Bapak Ibu harus datang ke sana, goreng apa, bakar sate dan lain-lain ya. Apakah Anda, pertanyaannya, apakah Anda dikendalikan oleh bisnis Anda atau Anda mengendalikan bisnis Anda? Nah, ya, waktunya fleksibel Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda melakukan ini bersama dengan usaha utama Anda. Gimana kalau tiba-tiba Anda dari kerjaan kantor disuruh lembur Bapak Ibu, ya. Satenya nanti nggak buka, gitu ya. Anda sudah nyiapin daging-daging mau ditusuk, mau dibakar, ternyata tidak bisa terjual. Kira-kira besok lusa masih sudah rusak atau belum tuh? Nah, ya, waktu fleksibel Bapak Ibu. Yang ketiga, potensi penghasilan tinggi Bapak Ibu ya. Di CEC sudah menyiapkan insentif komisi bonus berbasis performa yang luar biasa ya. Karena kalau kita ngomong bisnis Bapak Ibu, potensi penghasilan sebuah bisnis itu akan tergantung salah satunya adalah dari berapa besar modal yang Anda suntikan di sana. Ya, kita ngomong fair. Bapak Ibu jualan sate, ya kan? Berapa banyak income Anda tergantung modal Anda. Anda kalau punya modal itu untuk menyiapkan 100 tusuk sate satu hari, ya kan? Ya sudah, maksimal income Anda 100 tusuk sate satu hari. Kalau kalau laku semua, kalau tidak laku, ya malah rugi, ya kan? Malah stoknya itu jadi beban ya. Masuk nomor 4, risikonya lebih rendah. Tidak ada stok barang atau biaya operasional yang besar Bapak Ibu ya. Tadi kembali lagi, jualan sate ada stoknya Bapak Ibu. Saya pernah ngalami jualan makanan ya. Kita sudah nyetok
banyak supaya murah. Ternyata tidak laku sesuai ekspektasi, malah barangnya bahan stoknya itu rusak, Bapak Ibu. Apa yang terjadi malah rugi. Biaya operasionalnya besar, bayar di awal. Saya harus sewa tempat, bayar waktu itu 2011 saya buka usaha makanan di Surabaya di mall. Sewanya bayar di depan 15 juta setahun, ya. 2011, ya. Apakah kalau ternyata tempatnya itu tidak sesuai, tidak cocok, bisa kembali uangnya? Tidak, ya. Itu. Yang kelima, dukungan dan pelatihan. CIC ini luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh punya kesempatan mahal, dibimbing langsung itu oleh perusahaan dan leader Anda. Ya, ketika Anda buka jualan sate, Bapak Ibu, siapa yang mau bantu Anda? Siapa yang mau bimbing Anda? Anda akan otodidak belajar, ya. Kadang-kadang ada kelas bagus sih, ya kan? Tapi kira-kira kelas tersebut mentornya itu udah melakukan jualan sate juga nggak? Atau jangan-jangan jual yang lain? Kan beda ya. Jadi dukungan dan pelatihan ini penting untuk Anda memulai. So, why? Kenapa Anda tidak memaksimalkan CEC ini di 2025? Ya, financial business versus new conventional business, ya. Kalau yang tadi ya, blind business ya. Tingkat kesuksesan kalau Bapak Ibu bandingkan ya, 65% financial entrepreneur yang melakukan prosesnya ya, itu yang benar-benar bayar harga dan melakukan pekerjaannya ya sesuai dengan kayak Bapak Ibu buka usaha ya, itu 65% tercapai, mencapai targetnya dalam 1 tahun pertama, dibandingkan hanya 30% bisnis konvensional itu yang mencapai targetnya di tahun pertama, Bapak Ibu, dengan sama-sama melakukan habit buka toko yang sama, ya. Ternyata ini based on data ya, Bapak Ibu ya. 65% financial entrepreneur itu lebih mencapai targetnya 1 tahun pertama dibandingkan 30% hanya 30% bisnis konvensional dengan sama-sama yang bayar harga yang sama ya, Bapak Ibu ya. Modal awal terutama kalau financial business kayak di JC ya, itu kurang dari 5 juta Bapak Ibu ya. Bisnis konvensional itu sekarang 20 sampai 50 juta. Betul ya? Sewa tempat, buka bahan dan lain-lain. Oke. Lalu BEP-nya, waktu keuntungan CEC itu biasanya BEP dalam 3 bulan kalau dilakukan. Bisnis konvensional rata-rata paling cepat 6 sampai 12 bulan. Ya, itu pun kalau yang bisnis modal rendah. Kalau bisnis modal tinggi ya bisa balik modalnya puluhan tahun Bapak Ibu. Tahunan bahkan puluhan tahun. So, kenapa Anda tidak memulai sesuatu yang sudah ada di genggam tangan Anda? Ya. Nah, ini saya ambil sebuah success inspiration Bapak Ibu, ya. Fotonya tahu ya, yang di Sepajang ini ada Mary Riana. Nah, ini sering saya share juga quotes-quotes beliau di grup-grupnya saya untuk memberikan motivasi buat Anda ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang nggak kenal siapa sih Mary Riana ini? Bapak Ibu bisa search di Google ya. Mary Riana ini salah satu inspirasi luar biasa. Waktu beliau itu sangat bersinar di 2000, waktu saya kuliah 2011 2012. Beliau itu sangat bersinar karena waktu itu beliau memutuskan kembali dari Singapura ke Indonesia untuk berkarya, untuk berkontribusi di Indonesia ya. Dan kalau Bapak Ibu mau mendalami tentang kisah beliau, bisa nonton filmnya Mimpi $1 Juta yang dimainin sama Chelsea Islan ya. Nah, ini beliau ini berawal itu dari kondisi sulit Bapak Ibu di Singapura ya. Karena tahun 98 ya zaman-zaman krisis ekonomi, beliau harus disuruh pergi sama orang tuanya dari Indonesia ke Singapura Bapak Ibu dengan kondisi yang tidak menyenangkan ya. Tidak berkecukupan dan luar biasa. Beliau ini kalau Bapak Ibu lihat di filmnya ya, beliau itu benar-benar nggak punya uang ya. Beliau itu berusaha kuliah di Singapura dibayarin sama orang tuanya terakhir uang terakhir ya. Beliau itu akhirnya sampai karena malu ya, bingung bergaul dengan teman-temannya di sana dan lain, beliau itu sering makan di toilet Bapak Ibu supaya nggak ketemu sama orang-orang yang lain karena beliau itu malu, minder dan lain-lain ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Tapi beliau itu punya satu hal, conviction terhadap dirinya beliau. Beliau itu ingin mencapai ya, mencapai sebuah impian ya. Impian $1 juta ya. Impian $1 juta, bagaimana beliau ingin mencapai targetnya dan gimana caranya? Yang dilakukan apa Bapak Ibu? MLM dan asuransi ya. Beliau itu mencapai bangkit dengan bisnis lewat asuransi MLM ya. Bapak Ibu bisa cek ya. Dan apa yang beliau lakukan dan apakah beliau ditolak? Sangat-sangat banyak. Bapak Ibu bisa cek di itu ya. Ditolaknya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Ditolak luar biasa, ada cita beliau telemarketing, ditolak padahal sama temennya dan lain-lain tuh ditolaki dan lain-lain. Luar biasa ya. Sampai beliau sampai sekarang mencapai impiannya $1 juta. Beliau kembali ke Indonesia, menginspirasi banyak orang, bahkan sekarang juga jadi tim
kalau nggak salah staf ahli kepresidenan juga ya. Ini beliau ini luar biasa. Dan kunci suksesnya apa? Fokus pada kebiasaan harian, Bapak Ibu. Fokus pada habit harian, networking, belajar dari mentor, ya, dan habit kerja tiap hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ini yang salah satu yang luar biasa ya. Salah satu komitmen Mary Riana pada saat memulai di bisnis asuransi ya Bapak Ibu ya. Beliau itu datang ke stasiun ya, punya komitmen minimal satu hari harus 20 prospek. Beliau itu harus menceritakan ke 20 orang. Bukan menceritakannya bukan menceritakan ngundang chaos ya. 20 kali presentasi. Kalau enggak, beliau nggak pulang ke rumah. Itu beliau nunggu di stasiun MRT kalau nggak salah, di Singapura, Bapak Ibu. Bayangkan. Bukan nawari ya, bukan nawari orang, Pak, saya boleh cerita nggak? Dihitung satu, enggak. Harus ketemu 20 orang yang mau mendengarkan. Ini gila, Bapak Ibu. Kalau nggak pulang. Itu namanya mental, Bapak Ibu. Ya, itu namanya conviction. Ya, keyakinan untuk mencapai sesuatu dan habit. Dan itu yang beliau gulung. Setiap hari beliau gulung, ya, sampai ketemu sebuah goal yang besar. Bapak Ibu bisa cek di filmnya ya. Itu walaupun filmnya sebenarnya nggak 100% ya, dibuat lebih dramatis aja ya. Tapi di bukunya, buku Mimpi 1 Juta Dolar, Bapak Ibu juga bisa cek ya. Bukunya Mary Riana. Nah, tapi orang-orang berkata kalau kayak lihat dari filmnya, oh Mary Riana ini beruntung. Yes, saya ngomong Mary Riana ini hoki, saya ngomong hoki. Tapi kenapa bisa hoki? Ya, rumusnya hoki itu apa? Formulanya hoki itu apa? Ya kan? Bagaimana bertemunya kesempatan dan kesiapan Bapak Ibu. Ya, beliau itu membangun kesiapan diri beliau. Ya, membangun networking, belajar, action tiap hari sampai ya kan ketemu satu kesempatan Bapak Ibu yang akhirnya klik karena dia siap, makanya jadi hoki. Pertanyaannya buat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau mau jadi hoki, katanya dibilangin orang hoki Bapak Ibu ya, apakah Anda sudah siap? Sudah mempersiapkan diri belum? Sudah belajar belum? Kalau nanti ketemu kesempatan nih, Pak, saya mau ikut Cipta UP1M, Pak. Kelebihannya apa? Kenapa saya harus beli sama Bapak? Kenapa saya harus join sama Ibu? Kalau teman-teman belum bisa menjawab itu, ketemu yang seperti tadi, gimana caranya? Ayo, ya. Sudah pantaskah Anda untuk menerima kehokian itu di 2025? Ya, tahun ini Bapak Ibu ini tahun kemenangan buat Bapak Ibu kita semua ya. Cuma pertanyaannya, siapa yang bisa menang? Adalah mereka yang mempersiapkan diri, mempersiapkan kemampuan. Oke, tuh siapkan diri Anda ya. Manfaatkan semua program yang ada supaya Anda siap Bapak Ibu ya. Nah, jangan hanya bergantung sama leader. Pak, kan bisa Pak. Nanti kalau ada ketemu sama leader saya panggil Pak leader saya. Iya, kalau leadernya bisa dipanggil, ya kan? Tiba-tiba orangnya ketemu di hadapan Bapak Ibu langsung saat itu juga. Nah, leadernya misalnya lagi di luar kota. Masa bisa langsung ke sana? Kan nggak bisa. Via telepon, di telepon gini langsung, susah juga Bapak Ibu ya. Apalagi orang mau keluar duit banyak. Pasti ada yang dilihat. Ya, Anda sukses atau tidak, itu tergantung Anda. Kami sebagai leader adalah sebagai mentor yang akan bantu Anda untuk mengarahkan langkah-langkah sukses Anda. Tapi pilihan sukses atau tidak itu terserah Anda, tergantung Anda mau melakukan atau tidak, Bapak Ibu. Oke? Ya. Next. Nah, langkah praktis ya. Kita praktis-praktis saja di 2025 ini. Kita mulai dengan baby step Bapak Ibu ya. Langkah kecil untuk Bapak Ibu bisa mencapai kesuksesan di target 2025 ya. Yang pertama Bapak Ibu bangun kebiasaan positif ya. Kebiasaan positif yang kecil saja Bapak Ibu karena dari buku Atomic Habit ya, kebiasaan kecil itu menghasilkan perubahan besar. Rubah kebiasaan kecil ya. Dari berdasarkan penelitian, studi dari BJ Fogg menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan mulai dari langkah kecil ya. Langkah kecil itu akan mengubah masa depan Anda ya. Contoh Bapak Ibu ya, habiskan 15 menit setiap pagi untuk hubungi prospek baru. Udah, sesederhana itu Bapak Ibu. Luangkan 15 menit untuk Bapak Ibu undang, untuk Bapak Ibu nelpon, untuk Bapak Ibu menjelaskan. Udah, sesimpel itu Bapak Ibu ya. Kira-kira pertanyaan saya, berapa menit yang Bapak Ibu habiskan waktunya untuk scroll TikTok atau Instagram tiap hari? Nah, yo 2024 rekapnya Bapak Ibu
scroll TikTok dan Instagram berapa jam setiap hari, bisa lihat di HP Anda ya. Itu Instagram dan TikTok Anda itu mencatat screen time Anda. Handphone Anda mencatat screen time Anda berapa jam yang Anda habiskan untuk buka TikTok sama Instagram. Ya, nggak minta banyak-banyak Bapak Ibu ya. Contohnya ini cuma 15 menit Bapak Ibu ya. Meluangkan waktu nonton Anda TikTok dan Instagram 15 menit untuk undang. Iya kan? Sesederhana itu Bapak Ibu. Baby step nggak usah banyak-banyak. Kita nggak minta Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kerja. Pak, saya harus kerja 8 jam kali 4. No, 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 no. Kita minta Anda melakukan kebiasaan kecil, mengubah kebiasaan kecil. Saya sudah selalu ceritakan buat teman-teman ya. Banyak orang Bapak Ibu kalau menghitung di CC ini sebenarnya waktunya itu, waktu kerjanya luar biasa. Contoh kayak kemarin saya cerita beberapa kali ada beberapa salah satu leader di CC ya. Dia mengerjakan bisnis ini baru serius 45 hari ya. Serius dikerjakan selama 45 hari. Dalam 45 hari dia menghasilkan kurang lebih income-nya total 13 juta ya dalam 45 hari. Dalam 45 hari itu rata-rata dia itu hanya meluangkan waktu seminggu 3 kali, kurang lebih sekitar 3 jam sampai 4 jam. Saya hitung Bapak Ibu, itu per jam dia itu dapat income rata-rata sekitar 200 ribuan Bapak Ibu. Sementara di Surabaya aja, UMR Surabaya yang kerja 167 jam 1 bulan, ya itu per jamnya itu cuma dihargai sekitar 25, sekitar 30 ribu per jam Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu mau dihargai waktu Anda itu 200 ribu atau 30 ribu, ya kan? Itu pilihan Anda, ya kan? Kalau Anda punya mindset di sana, ya, punya pemikiran bahwa waktu itu berharga, ya, lakukan Bapak Ibu, ya. Pilih yang menghasilkan, ya. Nah, terus langkah kedua, buat perencanaan harian dan mingguan Bapak Ibu. Ini tadi ya sudah bikin habit nih. Saya mau bikin habit apa? Bapak Ibu bisa tulis ya. Pak, saya komitmen mau melakukan hal kecil A, gitu ya. Lalu yang kedua, buat perencanaan harian dan mingguan. Bikin time blocking Bapak Ibu ya. Bapak Ibu time blocking aja untuk aktivitasnya CIC penting Bapak Ibu ya. Prioritaskan tugas apa CIC yang menghasilkan angka besar. Contoh, saya nggak minta banyak-banyak Bapak Ibu ya. Pak, saya tak komitmen 1 minggu 2 kali sama CIC Pak. Saya tak ikut kelas setiap hari Senin. Sekalian saya ngundang. Misalnya saya luangin waktu 3 jam lah sama CIC hari Senin. Sama misalnya hari Sabtu untuk acara EOS. 3 jam. Udah Bapak Ibu. Continue aja. Pertanyaannya, orang yang tidak mencapai targetnya di CIC 2024, ya, coba Anda pikirin deh, refleksikan deh di 2024. Desember aja, saya nggak usah banyak-banyak. Bulan Desember, coba teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya, coba diingat-ingat ya, di bulan Desember, dalam seminggu, Bapak Ibu meluangkan waktu di IEC itu berapa jam? Ayo, ya di bulan Desember, yang untuk kerja loh ya, jangan ngomong untuk ketemuan hahaha ya, untuk gosip, no 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 no, ya. Uh, Coba Bapak Ibu remind diri Anda, ingat-ingat di Desember 2024 berapa jam yang Anda luangkan untuk ngerjain CEC di Desember 2024. Seminggu aja, per minggu deh, biar gampang ingat. Seminggu kira-kira aku ulangin CEC berapa jam ya? Nah, berapa jam Bapak Ibu? Nah, boleh kasih contoh dong? Nah, boleh bantu share saya dong? Biar nggak ngantuk nih ya. Teman-teman ya, boleh share di kolom share dong. Kira-kira nih seminggu menghabiskan waktu berapa jam untuk ngerjakan CIC? Ayo, boleh biar kita random sampling nih. Bisa bantu share dong di kolom chat. Nah, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, meluangkan waktu untuk mengerjakan CIC. Saya ngomong mengerjakannya ya. Jangan ngomong Pak, saya pakai fasilitasnya CIC Pak untuk apa namanya untuk promosi usaha saya. Nah itu bukan ngerjain CIC ya, itu ngerjain bisnis Anda. Contoh Pak, saya ikut morning boss Pak untuk promosi usaha saya. Itu bukan ngerjain CIC, itu apa namanya Anda promosi usaha ya. Yang ngerjakan CIC-nya, bisnis CIC-nya ya untuk rekrut, untuk share orang, ngundang orang, untuk apapun itu ya. Nah, coba deh, boleh kasih bantu saya sharing dong, 1-2 orang untuk yang meluangkan waktu di JC berapa jam. Nah, boleh dong share kolom chat. Ayo, ayo, ayo. Berapa waktu yang Anda luangkan untuk ngerjakan JEC seminggu, dalam seminggu, Desember aja. Ya kan, biar nggak terlalu jauh-jauh ya. Ayo, ayo, ayo. Yang benar-benar kerjakan ya.
Kira-kira 4 sampai 6 jam sehari, 6 hari, 1 jam. Follow up. Oke. Oke, keren. 1 hari full. Yes. Nah, saya ambil contoh sama Bu Soplo boleh ya, Bu ya? Biar ini soalnya Bu Soplo ini ya Bu Soplo ini kan leader luar biasa ya dari Hong Kong. Yang mana waktu kerjanya itu sangat ketat Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu yang belum kenal Bu Soplo ini salah satu PMI di Hong Kong yang bekerja di Hong Kong ya. Yang mana visanya juga bisa bekerja di sana. Beliau itu harus bekerja di rumah majikannya di sana ya. Itu dari pagi sampai malam Bapak Ibu ya. Pagi sampai malam ya. Liburnya hari Minggu. Nah, seminggu sekali. Oke ya. Saya kalau nggak salah seperti itu ya Bu ya. Nah, dan kita lihat Bu Soplo kalau boleh izin ya Bu ya. Bu Soplo nih cerita nih habit yang Bu Soplo bangun adalah 1 jam 1 hari ya. 1 hari 1 jam berarti 6 jam ya kan, dan hari Minggu 1 hari full. Anggaplah 1 hari fullnya kan nggak mungkin dong dari pagi sampai malam ya, anggaplah kerjanya waktunya 8 jam boleh ya. Berarti 1 minggu Bu Soplo mengerjakan 14 jam di CEC, sepakat ya, 14 jam di CEC ya. Berarti 1 bulan Bu Soplo mengerjakan kali 4, berarti 14 kali 4 40 tambah 16 56 jam. Anggaplah kita bulatin 60 juta 60 jam ya 1 bulan ya. 60 juta 1 bulan. 60 jam 1 bulan. Pertanyaan saya Bu Soplo, izin ya Bu Soplo, apa namanya? Kalau saya ngomong, saya yakin lah Bu Soplo dari CEC ini income-nya pasti ya. Plus minus itu pasti di atas 10 juta. Saya yakin itu. Dari CEC itu pasti 10 juta. Kalau saya disebut Bu. Nah, 10 juta ya Bu Soplo ini dapat income dari CEC 10 juta dibagi 60 jam seminggu. Artinya Bu Soplo itu dapat income tambahan ya dari CEC itu kurang lebih sekitar 167.000 per jam kerja. Kalau Bapak Ibu bandingkan sama contoh nih ya, kita buka Bapak Ibu kerja kantoran dapat income 5 juta dibagi 1 bulan itu 150 jam kerja ya. Itu Bapak Ibu cuma dapat 30 ribuan. Kira-kira enak mana Bapak Ibu? Ya kan? Ini loh ya. Tinggal pertanyaannya Bu Soplo aja loh yang terbatas waktunya ya. Itu bisa loh ngerjain seperti itu. Mau loh. Pertanyaannya kan ini bukan berarti kan bukan bisa dan tidak bisa. Pertanyaannya mau dan tidak mau. Pertanyaannya apakah impian Anda benar-benar harus Anda capai? Atau jangan-jangan memang di sini sebenarnya Anda itu tidak ingin mencapai impian Anda. Ini kita ngomong fair aja, ya toh. Karena kadang-kadang banyak orang punya mimpi besar, tapi itu cuma sekedar impian, sekedar omongan. Saya pengen Pak A, gitu ya. Tapi itu bukan impian, itu cuma pengen doang, ya. Nggak benar-benar mau di titik itu. Itu yang menghambat banyak orang merasa bahwa aku tuh bayar harga itu percuma. Ya iyalah, ya kan? Karena nggak merasa bahwa itu benar-benar hal yang Anda harus capai. So, rubah mindset Anda, Bapak Ibu, ya. Carilah impian yang benar-benar Anda mau capai, supaya Anda punya pikiran beneran mau ke sana. Karena hari ini banyak orang ya yang mencapai target waktunya, pekerjaannya dan lain itu tidak benar-benar mengerjakan, Bapak Ibu, ya. Makanya terus ngomong, Pak, di JEC susah, Pak, nggak bisa menghasilkan, Pak. Coba deh kita ngomong sama Bapak Ibu, berapa waktu yang Anda sudah luangkan? Terus yang Anda luangkan itu ngapain? Betul nggak sih? Apakah sudah melakukan tindakan membangun? Atau hanya berkutat di tindakan repetisi? Ya, ya. Di level yang Anda sudah mencapai, jangan-jangan itu hanya tindakan repetisi. Ya sudah, income-nya Anda akan stuck. Tapi kalau Anda terus upgrade diri Anda, berproses di sana, ya, income itu naik, ya. Karena income itu akan naik sesuai dengan kemampuan, dengan kapasitas. Oke? No, terus kita lanjut ke langkah 3. Nah, ini penting juga ya. Langkah ketiga untuk mencapai target 2025, jaga semangat Anda dengan lingkungan yang positif ya. Ikuti komunitas dan kegiatan CEC yang dukung ya, grup CEC, Zoom bareng, ikut gathering, ikut hadirlah di acara EOS Bapak Ibu ya. Ikutlah di acara EOS walaupun Anda tidak ada undangan. Itu penting Bapak Ibu.
Beneran penting sekali. Ya, kalau Anda bisa hadiri acara EOS walaupun tidak ada undangan, itu sangat akan membantu Anda. Saya jamin itu, Bapak Ibu. Ya, saya jamin itu. Kenapa? Karena Anda akan meluangkan waktu di sana. Dan ketika Anda, apa sih yang membedakan saya dan Anda dalam mengerjakan CEC? Karena saya menyediakan waktu khusus untuk CEC, Bapak Ibu. Ya, karena banyak orang itu tidak punya kemampuan untuk menyediakan waktu khusus. Nah, ketika Anda datang ke acara EOS, Anda itu akan punya waktu khusus untuk ngerjain CEC. Itu penting, ya. Dan ketemu sama orang-orang yang bisa nularkan positif vibe buat Anda. Ya, contoh misalnya William Tanujaya menjadi Tokopedia ya. Sampai sekarang gede, kenapa ya? Karena waktu itu ada komunitas, ya. Bapak Ibu juga kalau sudah ada komunitasnya, sudah ada membernya, tapi Bapak Ibu nggak pakai hal itu, ya. Ya sayang sekali. Ikutlah acara Morning Boss, sangat menginspirasi tiap pagi, ya. Kalau nggak bisa, datanglah acara offline, ya. Ikutlah acara online kelas malam juga, ya. Acara EOS offline. Ajak ketemuan. Pak, saya mau ketemuan, Pak, sama leadernya, Pak. Boleh, ya kan? Pasti, ya. So, langkah keempat, gunakan sistem reward dan evaluasi, ya. Jadi ini supaya Anda punya target besar, itu harus dimulai dengan target-target kecil. Oke. Nanti diskusi dengan leader Anda bagaimana background targetnya. Berikan penghargaan pencapaian kecil. Ya, contoh, makan enak setiap rekrut 5 orang. Wah, ini ya, makan all you can eat setiap rekrut 5 orang. Bayar DW tapi ya, jangan minta leader ya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu minta ngomong ke leader, Pak, saya punya target pribadi, Bapak boleh support saya enggak? Wah, kalau saya rekrut 5 orang baru, Pak, saya kasih reward dong, Pak. Nah, itu coba tantang ke leader Anda. Saya yakin kok leader Anda itu pasti akan mikirin, tapi pasti harus terukur ya, teman-teman ya. Pak, saya kalau rekrut 5 orang, 5 orang baru, Pak, saya minta dibeliin sepeda motor. Ya, enggak masuk akal, Bapak Ibu. Ya, toh. Ya. Terus evaluasi mingguan Bapak Ibu ya. Coba refleks tiap minggu apa yang sudah berhasil, cara apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Supaya Bapak Ibu bisa perbaiki. Boleh ya, diskusi dengan leader Anda, grup Anda. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini ada masuk di grup-grup khusus ya untuk yang ngejar income. Coba diskusi, bangun komunikasi ya. Seminggu sudah ngapain, apa yang harus saya lakukan ke depan, gimana saya bisa perbaiki. Saya yakin itu akan membangun Anda. Dan yang kelima Bapak Ibu, ya ini yang juga sangat penting untuk mencapai target 2025, latih keterampilan komunikasi dan selling skill Anda ya. Ikuti pelatihan, terus berarti presentasi. Penting sekali presentasi karena bisnis CIC itu presentasi Bapak Ibu ya. Bisnis CIC itu masalah presentasi, jumlah presentasi dan bagaimana Anda berkomunikasi dan mempengaruhi lawan bicara Anda. So, gimana caranya meningkatkan kemampuan komunikasi, belajar, dan praktek. Oke ya. Untuk mencapai CIC ini harus belajar dan praktek. So, pastikan Anda ikut kelas-kelasnya ya. Dan pastikan Anda ambil bagian. Ya. Sudah tidak ada, kita mau tinggalkan 2024, Pak, saya tergantung leader saya nggak bisa presentasi. Kita tinggalin ya, yuk kita mulai dengan habit yang benar di 2025. Anda harus presentasi sendiri ya. Presentasilah Bapak Ibu karena jam terbang Anda, kemampuan Anda itu yang akan jadi income Anda. Jujur Bapak Ibu, mungkin saya juga banyak salah ya, terlalu banyak bantu teman-teman member kelihatannya ya. Karena saya juga refleksi pribadi. Kalau kita percaya bahwa kapasitas sama dengan income Anda, kapasitas sama dengan rezeki Anda. Kalau saya sebagai leader selalu bantu Anda untuk presentasi, kapasitas Anda akan tetap di sekian. Ya, income-nya Anda akan tetap ngikutin sekian. Betul nggak sih? So, ketika Anda punya impian income-nya naik jadi sekian, ya berarti kapasitas Anda juga sekian. Ya, belajarlah presentasi. Oke. Okay? So, let's visualize ya. Sama-sama teman-teman ya. Kita sama-sama visualisasikan mimpi Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah punya kertasnya ya. Tulisan Anda mau mencapai apa di 2025 ya. Coba Bapak Ibu sekarang kita mau pejamkan mata kita masing-masing. Kita mau visualisasikan mimpi kita di 2025 Bapak Ibu ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Hari ini kita berada di 6 Januari 2025. 6 hari
berjalan di 2025. Kita sama-sama melihat tulisan impian kita di 2025. Satu hal yang ingin wajib saya capai di 2025. Saya ingin sekali mencapainya di 2025. Dan untuk mencapai tersebut, saya mau angkat tangan saya mau bekerja, saya akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk saya lakukan. Saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan. Saya berjalan di lorong itu dan terus berlari. Berlari, 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 mencapai tanggal 31 Desember 2025. 31 Desember 2025, saya melihat kertas impian saya. Saya lihat impian saya sudah terwujud. Saya lihat sesuatu yang saya impikan sudah saya bisa lihat dengan nyata. Warnanya, lihat senyuman-senyuman orang di sekitar saya. Saya lihat bagaimana gemuruh luar biasa keluarga-keluarga saya, ya. Bagaimana apa yang saya sampaikan itu berada tepat di depan mata saya. Coba bayangkan itu Bapak Ibu. Bayangkan apa yang Anda impikan, tuliskan di kertas itu sekarang muncul di depan Anda. Anda lihat dengan seksama warnanya, bagaimana hembusan angin berlari di situ Bapak Ibu ya. Kemudian ketika Anda sudah melihat, Anda Bapak Ibu dengarkan kanan kiri Anda ucapan-ucapan selamat dari orang-orang yang mengasihi Anda. Leader Anda, selamat ya sudah mencapai impian Anda. Selamat ya Papa, selamat ya Mama, sudah mencapai impiannya di 2025. Dengarkan kata-kata itu. Dengarkan terima kasih ya Papa, terima kasih ya Mama, karena kamu luar biasa, impianmu bisa membantu hidupku. Dengarkan itu. Coba buka telinga Anda, dengarkan sorakan-sorakan luar biasa memberikan aplaus buat Anda yang mencapai impian Anda, mencapai mewujudkan impian di kertas yang tertulis tadi Bapak Ibu. Ada di depan Anda. Dengarkan Bapak Ibu, suasananya dengarkan Bapak Ibu ketika Anda mencapai impian Anda. Kemudian sekarang Anda genggam kertas itu, dan kemudian Anda ulurkan tangan Anda ke impian Anda, Bapak Ibu. Anda pegang di sana, Anda pegang apa yang Anda impikan itu, Bapak Ibu. Anda sentuh, rasakan, teksturnya, rasakan bagaimana Anda mencapai itu. Anda genggam, rasakan juga pelukan hangat dari keluarga Anda yang memberikan selamat kepada Anda. Rasakan di sana hangatnya sabatan tangan, hangatnya pelukan dari leader Anda untuk Anda memberikan selamat. Anda luar biasa. Anda luar biasa, Anda dahsyat. Kembali lagi Anda lihat, Anda rasakan, Anda dengarkan Bapak Ibu bahwa itu luar biasa. Di 31 Desember 2025 Anda mencapai impian yang Anda tulis di kertas 6 Desember 2025 Bapak Ibu. Anda capai itu dan Anda lihat ke belakang Bapak Ibu ya. Lihat ke belakang perjalanan Anda yang Anda sudah capai, Anda sudah lakukan sepanjang bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tidak mudah perjalanan itu ketika Anda ditolak, Anda dikucilkan, Anda dimarahi orang, Anda merasa diblok, Anda rasa capek, lelah, dan nggak bisa kepikiran. Anda lihat prosesnya Bapak Ibu. Tapi ketika Anda melihat, membuka mata Anda di 31 Desember 2025, impian Anda sudah tercapai. Rasakan kebahagiaan itu Bapak Ibu. Rasakan feel itu Bapak Ibu. Rasakan bagaimana orang itu luar biasa. Kemudian Anda kembali mundur, dan Anda kembali hari ini di tanggal 6 Januari 2025. Silakan buka mata Anda. Bagaimana Anda merasakan pencapaian Anda di 2025 sudah tercapai secara visual untuk Anda. Rasakan excitednya Bapak Ibu ketika Anda bisa nyentuh ya. Ketika Bapak Ibu berangkat umroh, Bapak Ibu pakai bajunya Anda sentuh di sana Mekah, Bapak Ibu sampai di sana, pasti luar biasa. Feel ini loh Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus jaga ya. Jaga excited ini supaya Anda bisa mencapai 2025 ya. Dan bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau impian Anda tadi tidak tercapai, apa yang terjadi? Kalau impian Anda satu hal yang wajib Anda capai tadi tidak capai 2025, apa yang terjadi buat hidup Anda dan keluarga Anda? Itu Bapak Ibu harus tulis ya. Supaya untuk remind Anda supaya tetap berjalan, berlari Bapak Ibu kalau perlu ya. So, start now Bapak Ibu ya. Mulai sekarang
ya. Kita mulai dengan baby step ya, langkah kecil buat Bapak Ibu. Target apa yang Anda ingin capai di 1 minggu ke depan? Nah, tulisin Bapak Ibu ya, coba tulis ya. Target apa yang ingin Anda capai 1 minggu ke depan? Ya, hanya pendek 1 minggu, sederhana aja. Kemudian target apa yang Anda ingin capai di Januari 2025? Tadi udah nulis ya. Jadi 1 minggu kita mau ngapain, targetnya apa? 1 bulan akhir 2025, Bapak Ibu mau capai apa? Nah, kemudian berapa waktu yang Anda mau luangkan untuk CIC setiap minggu? Ya, tuliskan Bapak Ibu. Pak, saya mau meluangkan waktu untuk CIC 1 minggu misalnya 10 jam. Saya mau meluangkan waktu buat CIC seminggu setiap seminggu tiap hari 1 jam atau berapapun terserah Anda. Sampaikan ke leader Anda supaya Anda bisa dibantu untuk memaksimalkan waktu Anda. Oke. Nah, terus apa kebiasaan yang Anda akan lakukan di waktu yang Anda sudah blocking tadi. Ya, tulis kira-kira saya mau ngapain ya. Untuk maksimalkan itu bisa tanya ke leader Anda, Pak, saya mau komitmen di Ciputra, saya mau komitmen 1 jam 1 hari misalnya. Apa yang harus saya lakukan dalam 1 jam? Tanya ke leader Anda akan bantu Bapak Ibu. Oke? Anda akan bantu caranya gimana ya. Dan pastikan Bapak Ibu activity yang menghasilkan ya, ketemu orang. Saya memulai bisnis ini Bapak Ibu dengan sama kayak Bu Suplo, saya kerja kantoran full time Bapak Ibu, masuk jam 8 pagi, pulang jam 6 sore, jam 10 malam biasa. Habit sederhana baby step saya waktu itu ya. Hanya sederhana Bapak Ibu, komitmen pribadi, ketemu satu orang satu. Saya hanya presentasi satu orang minimal 1 hari. Satu aja satu. Itu yang saya komitmenkan waktu itu Bapak Ibu. Dan itu ngubah hidup saya. Hanya dengan komitmen satu. Siapa Pak? Yang Pak Alan ceritakan. Gue sembuh ya kan. Teman kantor, teman lama, dan lain-lain. Saya telepon. Bahkan temennya papa saya. Ya kan. Ya wis 1 hari satu Bapak Ibu. Itu aja komitmen saya. Ternyata itu ngubah hidup saya. So, start baby step Anda. Nah, ini quotes terakhir buat Anda, buat Bapak Ibu ya. Kesuksesan itu bukan hanya tentang seberapa cepat Anda di puncak, tapi seberapa kuat Anda bertahan di perjalanan. Dari Khairul Tanjung ya, si anak singkong. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat Anda mencapai di puncak. Karena tiap orang itu waktunya beda-beda. Saya itu termasuk lambat di tim saya. Di teman-teman di circle saya generasi pertama itu termasuk lambat Bapak Ibu ya. Saya juga mencapai peringkatku juga lama kok. Enggak bukan orang cepat saya Bapak Ibu. Saya itu orang yang konsisten. Tapi seberapa kuat Anda bertahan di perjalanan itu yang penting Bapak Ibu ya. Perjalanan ini nggak mudah. Saya ngomong di CC ini nggak gampang Bapak Ibu. Tapi jujur lebih gampang daripada yang lain ya. Yang lain itu lebih susah, beneran ya kan. Tapi ketika Anda kuat bertahan, kuat berjalan, Anda akan raih kesuksesan Anda, mencapai kesuksesan finansial yang Anda ingin capai. So, go 1, 2, 3, sama-sama kita go Jogja bareng, dan kita sama-sama go Korea bersama dengan Ciputra Club, Royal Clown Team. Dan saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang sukses luar biasa bersama dengan Ciputra Club, Royal Clown Team. Pastikan Anda diskusi, konsultasi dengan leader Anda, dan sama-sama kita memulai 2025 dengan semangat baru, resolusi yang baru, spirit yang baru, dan kita akan mencapai semua kesuksesan Anda wajib capai Bapak Ibu ya. Dan saya mau ketemu Anda di Korea, di Jogja ya, dan setiap acara-acara luar biasa yang diadakan oleh Ciputra Club, yuk sama-sama kita bangun baby step kecil untuk capai kesuksesan di 2025. Salam entrepreneur dan semoga Bapak Ibu dapat manfaat pada acara pada malam hari ini.